Edi, malam hari ini kita akan membahas mengenai orang tua yang belum tahu cara mendidik anak yang bermasalah di tempat umum ya. Iya. Ini apa sih yang menarik dari pembahasan ini? Begini ya Mas Daryl ya, saya tuh kan kerjanya keliling-keliling gitu ya. Kadang-kadang ke mall, kadang-kadang di kampung, kadang-kadang jalan di pasar gitu. Pokoknya saya ya sebagai seorang praktisi itu pengen tahu kehidupan semua masyarakat ya, mulai dari masyarakat yang ada atas, tengah, bawah, sampai grassroots gitu. Yang menarik dan juga memprihatinkan adalah saya sering melihat orang tua ya, rata-rata si ibu-ibu, jarang ayah saya temukan, lebih banyak ibu yang membawa anaknya misalnya ke mall, kemudian anaknya mulai merengek-rengek gitu. Saya lihat banyak orang tua yang satu reaksinya itu kebingungan, jadi nggak tahu harus gimana. Terus ada lagi yang bereaksinya jelas-jelas salah, misalnya anak yang serius merengek begitu dia malah bercandain, dan kita lihat anak dibercandakan kalau lagi merengek gitu tambah ngamuk dia. Terus ada lagi yang reaksinya marah gitu, seperti mulai ya kamu ini gimana sih gini ngomongnya banyak tapi actionnya nggak ada. Gitu. Terus ada lagi juga yang sudah mulai ngejiwir anaknya. Udah nih gini ya. Saya sebenarnya prihatin gitu. Nah, terus pernah kemarin juga di kampung ya. Saya suka jalan-jalan di perkampungan gitu. Ada lagi kejadian seperti itu. Terus saya bilang, "Ibu, apa namanya? Kenapa anaknya?" "Iya nih nggak tahu nih, emang dia bandelnya minta ampun gini-gini." Jadi dari pihak ibu-ibu ini sepertinya tidak ada yang merasa bersalah ya, gitu. Itu problem utamanya. Kemudian selalu bilang ini anak nih susah diatur, emang dia nih begini. Nah, mulai ngomong banyak dan sebagainya. Oh gitu ya Bu ya, saya bilang. Saya nggak berani ngomong bahwa teknisnya begini karena di situ sedang berlangsung ego antara orang tua dan ego anak. Gitu. Sebelum si ibu sendiri bertanya. Kalau ibunya nggak bertanya, saya cuma begitu ya Bu ya, begitu ya, jadi anak ibu ya yang bandel gitu. Iya emang anak ini nih, itu kakaknya nggak begini amat katanya. Gitu. Pokoknya bahasanya kayak begitu, dan terus hampir semuanya itu menyalahkan positioningnya di anak. Gitu. Padahal saya belajar tidak ada anak yang terlahir bermasalah ya. Yang kedua, saya belajar lagi bahwa setiap ada asap itu pasti ada apinya. Gitu. Jadi kalau anaknya begitu, ada sebabnya ini. Kan nggak lantas serta merta ya anak kita terlahir ya seperti itu gitu, Mas Daryl. Dan kebanyakan anak pun akan menangis ya ketika permintaannya tidak dituruti ya. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi action yang tepat seperti apa sih? Dan itu hampir saya belum pernah ketemu gitu ya. Kita nanti bahas selama lebih kurang 2 jam ini, karena ini kontekstual sekali dengan tema kita, yaitu bagaimana orang tua yang belum tahu cara mendidik anak yang bermasalah di tempat umum. Kalian bisa berinteraksi di 0213983388 atau di 0812111299. Tapi line telepon kita buka nanti di sesi yang ketiga. Ya udah, kalau kita lihat ketika dia minta sesuatu nggak dikabulkan, katakan seperti itu. Iya, semua anak punya naluri dasar untuk memaksakan kehendak. Karena memang Tuhan merancang itu dalam fasenya namanya fase egosentris. Gitu. Jadi egosentris itu apa sih? Sebuah fase anak itu memaksakan semua kehendaknya. Nah, kenapa Tuhan memberikan fase ini pada anak-anak? Jadi ada alasan di belakangnya. Karena masa anak-anak itu adalah masa-masa menumbuhkan syaraf. Bagaimana syaraf itu bisa tumbuh adalah dengan mencoba dan mengeksplorasi sesuatu apapun melalui kelima indranya. Jadi entah caranya lewat makan, lewat minuman, lewat permainan, lewat apapun, lewat gerakan. Setiap kali itu dilakukannya, maka satu saraf tumbuh. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu banyak hal, maka banyak saraf yang tumbuh. Nah, Tuhan tahu bahwa kebanyakan orang tua itu habitnya, reaksinya melarang. No, jangan, nggak boleh. Nah, setiap nggak boleh itu artinya anak tidak jadi melakukan sesuatu. Itu artinya saraf di kepalanya tidak jadi tumbuh. Padahal pertumbuhan saraf itu ada rentang waktunya. 0 sampai 12 tahun. Jadi kalau 12 tahun terlampaui, maka saraf itu tidak akan bekerja lagi untuk tumbuh. Nah, dasarnya di situ.
mahasiswa ya suatu di Harvard waktu itu mengadakan uji coba terhadap mata kucing. Jadi kucing itu satu matanya ditutup. Nah, selama kira-kira 6 bulan baru dibuka matanya. Nah, itu buta. Mata sebelahnya buta, mata sebelahnya melek. Kenapa? Karena waktu atau window, batas waktu untuk tumbuhnya saraf di mata itu sudah terlampaui. Jadi walaupun dibuka nggak mau numbuh lagi dia. Nah, itu akan terjadi pada anak kita, Mas Daril. Jadi kalau 12 tahun misalnya dia nggak bisa bicara, kesananya sulit bicara. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa anak-anak itu dikasih program yang namanya egosentris. Egosentris itu fungsinya untuk apa? Untuk supaya saraf-sarafnya tumbuh. Caranya gimana? Caranya dia memaksa dengan cara apapun, nangis, teriak, apapun gitu. Nah, the problem is kita harus piawai memilah. Nah, mana yang kira-kira ini proses pertumbuhan saraf, mana yang kira-kira nanti bakal jadi perilaku buruk. Nah, ini kan sebuah dilematik buat kita. Benar. Kayak ini gitu. Malam hari ini mungkin sekaligus juga pembelajaran kembali ya buat orang tua yang memang sudah menjadi orang tua, termasuk saya dan juga ya ini dan seperti yang lainnya. Iya, semua orang tua sebenarnya tiap hari ini kita belajar, Mas Daril gitu. Cuma kita duluan tahu aja, sebenarnya bukan pinter kok, enggak pinter gitu. Baik. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya dan Anda masih bisa berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959, termasuk ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kita coba sikapi. Kita membahas mengenai sebuah permasalahan yang intinya adalah ini tidak bisa disalahkan anak sepenuhnya ya, Aedi ya. Karena tentunya kita perlu belajar juga bahwa di balik ini pasti ada maksud tertentu yang belum pernah kita tahu. Seperti tadi dikatakan ada pembentukan saraf-sarafnya. Nah, ini pertanyaan saya nih Aedi, mungkin pertanyaannya dari Smart Listener juga. Bagaimana orang tua ini bisa membedakan bahwa apa yang diinginkan oleh anak itu merupakan cara untuk pembentukan sarafnya dan mana yang kira-kira diinginkan sama anak tapi itu berujung efek negatif gitu. Nah, itu dia. Jadi yang pertama begini, kita memang harus jeli. Satu, yang kedua kita harus paham betul ya proses pembentukan saraf itu seperti apa. Jadi di kepala anak kita tuh setiap hari terjadi tembakan-tembakan listrik. Ya, jadi saraf itu tumbuhnya pakai sistem neurotransmitter. Jadi listrik di dalam kepala itu menembakkan melalui chemical, ya chemicalnya ada di situ, nanti jadinya dendrit. Nah, dendrit itu yang disebut saraf-saraf cabang, saraf-saraf tunas. Jadi setiap kali anak kita melakukan sesuatu, maka listrik di dalam otaknya menembak, seret gitu. Nah, kalau dia pertama kali melakukan itu sekali tembakan kan. Nah, jadi kayak kita nulis di kapur tuh sekali garis. Nah, bisa jadi kan sebentar kehapus. Nah, itu perlu 2 kali biar tebal, seret. Terus perlu 3 kali biar permanen, gitu. Nah, kalau udah 3 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, ke 6 kali, nah kalau itu ternyata mengganggu orang lain dan lingkungannya, itu yang baru harus diluruskan. Contoh gampangnya gini deh. Setiap anak itu selalu tertarik sama yang namanya hal-hal baru. Nah, misalnya dia ngelihat remote lah. Buat kita remote udah biasa kan. Buat anak-anak remote itu something. Pertama kali dia lihat, dia tekan, loh kok berubah? Gitu, kaget dia kan. Wah, ini benda sakti nih gitu kan. Akhirnya dia tekan lagi, dia tekan lagi, dia tekan lagi, dia tekan lagi. Hari pertama, day 1. Jadi kalau day 1 berarti baru saraf pembentukan dasar. Besok gitu lagi. Wah. Walaupun kita kan terganggu ya, lagi asik-asik nonton misalnya, Mas Dari lagi nonton berita apa gitu. Wah, tiba-tiba ditekan sana tekan sini kan terganggu. Tapi kita harus sadar nih, kita tinggal tanya saja sama istri gitu. Ini hari keberapa nih gitu. Karena hari keberapa itu menentukan dia pertumbuhan saraf dasar, kemudian penguatan atau permanen. Nah, terus sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kita udah yakin permanen. Artinya apa? Proses itu sudah tertanam di sarafnya dan sarafnya udah jadi. Jadi satu siklus itu udah jadi. Jadi dia udah tahu bahwa remote control itu cara bekerjanya begini. Nah, itu kalau dibiarkan terus, yang tumbuh adalah attitude. Jadi kita punya hitungan 41 atau 31. Oke, kalau udah 4 kali atau 3 kali kayak begini, oke. Berarti yang keempat atau yang kelima kita luruskan. Sini sayang. Kalau remote itu kamu tekan-tekan terus, kita semua terganggu nih. Jadi prosesnya begini. Kita mulai buat aturan main. Nah, disitulah kita buat aturan main. Nah, pada saat buat aturan main itu harus pasal per pasal. Jadi kejadian per kejadian. Kejadian remote 1 pasal. Nanti kejadian air tumpah 1 pasal. Jadi nggak bisa pukul rata. Kamu ini mama kan kemarin udah bilang ya, kemarin kan pasal remote. Gitu. Cuma kadang-kadang kan kita ngerasa bahwa ngomong sekali pengen semua masalah itu berlaku kan.
nggak ada yang namanya satu pasal berlaku untuk semua kasus kan gitu. Makanya KUHP kan tebal sekali gitu. Nah, itu kira-kira gambaran yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya anak kita berbuat sesuatu, hanya kita perlu tanda kutip ini atau garis bawahi. Jangan sampai salah nih, nanti kata ayah ini begini. Kemudian anak saya bermain sama silet. Bermain sama cutter. Itu ada batasannya sendiri ya, ya. Okay. Kemudian misalnya bermain sama api, terus kita bilang nggak apa-apa nak, baru satu kali. Wah repot urusannya, nanti dia kebakar, saya ditangkap sama polisi nanti karena salah memberikan informasi. Nah, untuk masalah-masalah yang sifatnya krusial berhubungan dengan nyawa dan keselamatan anak, baru pertama kali pun kita harus intervensi. Oh, berarti kita perlu tegas dalam keadaan tertentu gitu ya? Persis ya, intervensi langsung, kita tegaskan, kita jelaskan efek dan risikonya sampai mereka paham. Oke, saya potong sebentar ya Hedi nih. Yes. Nah, kalau berbicara masalah attitude tadi kan ya, kebanyakan anak tuh kalau misalnya udah dilarang, kita ambil contoh ratanya remote tadi. Satu kali, hari pertama pembentukan, kemudian hari kedua, ketiga, dan keempat, batas maksimal keempat. Hari kelimanya dia akan melakukan lagi nih biasanya anak, karena dia merasa udah dibiarin apa-apa, coba ganti. Nah, untuk menstop halusnya ini bagaimana? Oke. Kita pakai pola yang sudah kita kenali, pakai analogi yang paling sederhana. Gimana? Begini, dulu orang naik motor nggak pakai helm kan? Ya. Oke ya, nggak pakai helm ya. Nah, terus udah terbiasa kok naik motor nggak pakai helm, gitu. Tiba-tiba kita mau buat aturan helm, naik motor harus pakai helm. Nah, apa yang dilakukan oleh polisi pertama? Buat aturan main. Oke, mulai kapan berlakunya? Terus apa konsekuensinya? Kalau nggak pakai helm, berapa dendanya? Jadi ada reward and punishment. Jadi anak ini jelas. Nah, yang paling penting adalah masa berlakunya harus disosialisasikan dulu. Jadi nggak bisa misalnya kita berhentikan hari ini juga. Kita kasih sosialisasi mulai tanggal berapa ya. Nah, pakai helm ini diberlakukan. Jadi orang itu punya jeda waktu untuk merubah dari perilaku sebelumnya ke perilaku yang baru. Nah, satu. Meskipun nanti pasti ada yang melawan, ada yang coba-coba melawan, dan anak-anak itu biasa coba-coba melawan, coba-coba untuk melanggar aturan, itu biasa, itu manusiawi. Nah, cuma kita punya koridor, aturannya jelas dulu. Nah, kalau aturannya sudah jelas, apakah dia paham? Jadi kita jelaskan ke dia, kemudian kita kasih jangka waktu sosialisasi mulai kapan berlakunya. Nah, jadi persis seperti itu gambarannya. Nah, berikutnya adalah tegas. Oke, aturan ada. Kemudian sosialisasi jalan. Kemudian reward and punishment-nya jelas. Tapi tidak tegas, ya jadinya kayak sekarang. Misalnya ada letter dilarang parkir ya, P dicoret ya, tapi di sana malah angkot-angkot mangkal. Nah, ini masalah ketegasan. Sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan kita itu refleksi bagaimana kita mendidik anak di rumah. Gitu. Nah, anak-anak juga kalau kita buat aturan tapi nggak tegas, ya alasannya nggak kasihan, nggak tega. Kan saya udah nggak di rumah, masa di rumah mau galak-galak amat sama anak? Ini bukan galak. That's not talking about galak. Ini about tegas gitu. Nah, kita perlu legitimasi supaya bisa terlegitimate atau dipercaya oleh anak. Kita perlu tegas. Waktu kita bilang A, kita lakukan A. Kalau enggak nanti jatuhnya neto. No action, talking only. Talking only. Oke, kalau misalnya kita tegas nih sama anak dengan kondisi bahwa saya orang tua bekerja dari pagi sampai malam, kita jarang ketemu anak, tapi begitu ketemu dengan si kecil di rumah, kok papa jadi tegas gini ya? Papa nggak sayang nih sama aku, masa aku begini aja nggak boleh? Nah, ini kan anak akan menangkapnya beda dengan yang kita maksudkan. Padahal tujuan kita baik nih, Hedi. Nah, bagaimana pelan-pelan agar anak ini bisa ngerti, oh, saya dilarang ini agar tidak seperti ini. Baik, pada awalnya semua orang merasa kenyamanannya akan terganggu. Ya, betul. Pada saat hukum helm diberlakukan, orang yang biasa nggak pakai helm terganggu. Gitu. Makanya melakukan perlawanan. Akhirnya tegas kan? Oke, tilang. Terserah kamu mau komentar A ke B ke, polisi kurang baik, tidak penuh kasih sayang dan sebagainya. Nah, silakan Anda berkomentar. But this is the rule. The rule of the game. Nah, nanti kalau sudah terbiasa pakai helm, nggak pakai helm justru jadi nggak enak sekarang. Jadi this about habit sebenarnya. Pada saat kita berlakukan itu pertama kali, pasti anak akan melawan, merengek. Gayanya macam-macam tiap anak. Ada yang kayak mata kucing ya, menunjukkan
wajah memelas. Benar, gitu. benar. Sampai orang tuanya akhirnya feel guilty. Nah, feel guilty inilah yang harus dihindari. Dalam buku saya ditulis jangan sampai feel guilty sama anak. Kenapa? Karena memang takdir setiap keluarga beda-beda. Jadi ada yang misalnya orang tuanya harus kerja malam, ya that's okay. Memang ini our destiny. Anaknya harus tahu, harus dijelaskan, harus paham. Jadi nggak ada misalnya karena saya kerja kemudian pulangnya larut, akhirnya semuanya ada dispensasi. Nah, awal dari dispensasi inilah yang membuat kekacauan di rumah. That's okay, nggak apa-apa. Misalnya single parent, mama single parent nak. Memang ini kondisi kita tidak bisa dibandingkan. Boleh percaya boleh tidak. Kalau di survei tidak ada satu keluarga pun punya kondisi yang sama persis. Betul. Jadi nggak ada yang sempurna di antara kita ini. Selalu ada missing linknya. Nah, dari situlah kita jelaskan kepada anak kita, ya inilah keluarga kita, inilah yang kita punya dan inilah aturan kita. Begitu. Oke, jadi ini perlu dicatat juga nih Ayah Edi buat para ayah dan ibu di luar sana ya, bahwa ternyata tidak ada dispensasi dengan keadaan apapun juga ya. Tidak ada. Misalnya karena saya single parent lah, saya jadi membolehkan dia begini, atau karena saya kerja jauh misalnya di offshore pulangnya 2 minggu sekali. Nggak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena anak ini pada awalnya dia akan belajar tentang nyaman dan tidak nyaman. Nah, pada saat kita tegas, nyaman dan tidak nyaman ini akan berubah menjadi sebuah pembelajaran mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kedua orang tua tidak kompak, ayahnya tegas tapi misalnya ibunya tidak tegas, maka nanti efeknya adalah ayah jahat, ibu baik. Betul. Seperti itu. Dan ini bahaya. Itu sama dengan good guy and bad guys. Padahal di rumah tidak boleh ada good guys and bad guys. Semuanya he's a good guys. Sudah banyak mungkin para orang tua yang menerapkan apa yang dijelaskan oleh Ayah Edi, karena tidak hanya melalui corong radio ini saja. Ayah Edi kerap kali memberikan edukasi untuk orang tua. Bahkan mungkin juga buku-bukunya pun sudah bisa dikatakan cukup mewakili dari apa yang dijabarkan dari perbincangan setiap hari ini bersama dengan Anda seperti itu. Nah, mungkin Ayah Edi kalau kita lihat dari sisi orang tua yang memperlakukan ketegasan dan di satu pihak orang tuanya tidak memberikan ketegasan yang sama, nggak kompak gitu ya. Nah, ini anak-anak ada berpihak. Yes. Saya sama mama aja sama papa soalnya begini, atau saya sama bunda sama ayah sebaliknya gitu. Nah, ini bagaimana mengatasi anak seperti ini? Ya, disitulah yang perlu kita tekankan bahwa siapapun yang mendidik anak ini harus kompak, siapapun. Jadi kalau nggak kompak, nanti yang muncul adalah si anak tidak belajar tentang attitude baik dan salah atau benar atau salah, tapi dia belajar tentang mamahnya baik, papanya jahat. Dan ini sangat tidak dianjurkan, sangat fatal. Kenapa? Karena ya jelas-jelas fatal karena si anak ini nggak pernah belajar tentang baik dan salah gitu, tentang benar dan salah. Termasuk juga nenek. Gitu. Kalau tinggal misalnya sama nenek, kan nenek itu cenderung membela ya. Jadi kalau kita lagi tegas tuh, sini biar sama nenek. Nah, pada saat neneknya mengambil alih dengan cara seperti itu, maka si anak jelas, nenek baik sekali. Ya, merasa membela. Padahal kita sedang mengajarkan bahwa this is right, this is wrong, this is right, this is wrong. Kenapa? Karena di bumi ini, dimanapun di dunia ini ya kayak begitu, selalu ada right, ada wrong. Kemudian selalu ada aturan main. Nggak ada yang sebebas-bebasnya. Bahkan negara liberal sekalipun itu sangat jelas sekali, clear aturan mainnya. Nah, jadi di buku saya memang ditulis ya bahwa ada 37 paling tidak kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku anak suka merengek kayak begini. Dan salah satunya itu adalah orang tua tidak kompak. Jadi kalau misalnya kita merasa orang tua yang tidak kompak selama ini kalau bisa berubah, tapi kalau nggak sanggup ya lebih baik nggak usah ikut-ikut. Jadi kalau saya nganjurinnya gini, oke, selesain dulu masalah kamu sama papa. Jadi kita netral tapi tidak ikut campur. Gitu kira-kira. Oke, baik. Sudah ada 2 penelpon yang coba berinteraksi nih Ayah Edi. Suara FM, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Ibu dengan siapa di mana, Bu? Malam, dengan Santi di Depok. Oke, Ibu Santi langsung dengan Ayah Edi, Bu. Halo Ayah, Assalamualaikum Ayah. Ya, waalaikumsalam Bu Santi. Saya ibunya kembar 3 tahun setengah. Iya, Bu. Dan ibunya Irsya. Iya, betul. Mau tanya nih Ayah, Ya. kalau kembar ya diajak ke tempat umum, Yes. justru sangat menyenangkan. Jadi karena dari rumah memang saya kan sudah ada perjanjian dengan mereka ya. Oh, ada briefing ya? Iya. Oke. Terus di sana pun juga mereka nurut ya. Jadi kalau saya bilang jalannya di depan bunda ya nak. Iya. Depan. Terus
itu satu, dia nurut, enak gitu, jadi teratur lah ya. Terus yang kedua, akur di depan umum tuh akur sekali. Maka setiap orang keluar tuh orang selalu tanya, nggak pernah berantem ya? Yeah. Mereka orang pada tanya gitu, karena dia jalan gandengan. Tuntun adiknya kak, terus tidak kalau minta apa-apa kan pasti mereka selalu tanya, boleh beli ini bunda? Tadi kan dari rumah tidak bisa beli ini ya. Jadi dia nurut tuh ayah. Tapi kalau di rumah kan, walaupun saya ada punishment dan reward, terus itu sudah saya jalankan ya ayah. Dan saya berusaha sebisa mungkin tetap menjalankan yang sudah saya buat aturannya ya. Saya berusaha. Kadang mereka tuh kalau misalkan berbuat yang keluar dari aturan, terus baru saya mau buat terapan besok kalau begini lagi harus bagaimana, kan mereka pasti bilang akan buat sanksi bunda, tapi saya buat begini, dia kan nangis tuh ya, seperti dulu aja, jadi nangis panjang, saya diam. Ya nggak apa-apa nangis bu, biar aja. Yang kadang kan kalau mereka tuh buat ulah tuh malam ya, kalau di jam 8 jam 9 nangis kan kayaknya kedengerannya gimana ya. Nggak apa-apa nangis bu. Kalau saya begini, waktu anak nangis saya kasih pilihan. Oke, kamu boleh nangis nak, tapi di kamar sebelah. Oh gitu ya. Iya, di kamar sebelah. Jadi kalau di sini diam. Kalau kamu nangis, mau nangis tetap di sini boleh, tapi terisak nak. Kenapa? Saya tidak melarang anak saya nangis, karena nangis itu adalah sebuah pengeluaran racun emosional. Tapi dia harus juga menggunakan aturan cara nangisnya. Kalau nangisnya itu sudah mengganggu, oke nak, boleh nangis, tapi di kamar lain. Oh, kalaupun dia berontak, kita tarik saja, dia boleh itu ayah? Oh iya boleh, tegas bu, tegas itu begitu. Ya Ibu Santi bisa langsung ke intinya bu, karena sudah ada satu penelpon yang menunggu. Iya, sudah. Jadi prinsipnya itu aja. Jadi kalau di luar enak, kalau di dalam tuh masih agak susah untuk dikendalikan gitu. Ya, baik. Ya, terima kasih kembali bu. Ya, Waalaikumsalam. Nanti kita sikapi ya. Oke, ini kita sikapi dulu dari Ibu Santi di Depok tadi tentang kasusnya 3 tahun anak kembar. Kalau saya baca polanya, yang pertama adalah masalah ketegasan saja. Jadi Bu Santi tadi masih ragu-ragu pada saat melaksanakan ketegasan karena anaknya suka nangis. Nah, kebanyakan orang merasa nangis itu harus didiamkan. Oh tidak. Nangis itu harus diedukasi. Tergantung untuk apa dia nangis. Kalau misalnya dia nangis itu karena perutnya sakit, kolik, itu kita tolong. Tapi kalau tangisannya itu untuk strategi melawan, break the rule, oke. Go ahead, saya tunggu. Saya selalu bilang sama anak saya, di mall pun kalau mau nangis nak, ayo saya tunggu. Sampai berapa kuat kamu nangis. Nah kemudian pada saat itu kita kasih penjelasan. Kamu mau nangis lebih cepat atau lebih lama? Kalau lebih cepat, kasih tanda ayah, nanti ayah peluk, ayah maafkan. Jadi kita harus kasih tahu bahwa pada saat kita mengedukasi si anak, kita tetap sayang sama anaknya. Yang kita tidak suka adalah attitude-nya. Saya selalu jelaskan, ayah tidak suka sama Dido, sama anak saya, karena dia melakukan X. Jadi dia tahu bahwa yang ayahnya tidak suka itu dia melakukan X. Gitu. Misalnya merusak mainan, atau misalnya apa, atau misalnya ini dan itu dan sebagainya, merusak barang, atau misalnya mengganggu adik. Jadi actionnya yang dia tidak suka. Nah setelah actionnya itu dia pahami dan dia janji mau rubah, orangnya, personality-nya saya peluk. Saya peluk kemudian saya something. Minta maaf ya ayah. Iya nak, ayah maafin. Ayah tahu kok kamu anak baik nak. Gitu. Ayah tetap sayang sama kamu. Yang ayah tidak suka, your attitude. Jadi dia bisa membedakan bahwa ayahnya tetap cinta sama dia gitu. Makanya anak saya buat surat cinta, karena dia tahu bahwa ini orang telah membedakan antara attitude dengan personality. Kadang-kadang kan kita suka dicampur tuh ya. Mama gak suka sama kamu. Loh, jadi anaknya, oh jadi gua gak suka nih. Jadi mama gak suka sama saya nih secara personal. Padahal kita harus jelasin itu ya. Your attitude yang XYZ. Kemudian setelah dia sadar mau berubah, udah selesai masalahnya. Jadi jangan dilama-lama. Jangan kadang-kadang kan orang tua sampai emosi, nunggu besok, diem, diajakin ngomong, diem. Iya, jual mahal. Ngerasa orang tua gitu ya. Iya, ngerasa orang tua. Bener banget ya istilahnya. Saya pernah gitu soalnya. Bocor gitu. satu kasus. Iya kan jaim. Gak boleh ya gitu ya dia? Gak boleh. Gak boleh. Efeknya apa kira-kira tadi? Efek jangka panjangnya dia merasa dia nggak bisa ngebedain yang salah itu personality-nya atau attitude-nya. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya kan personality-nya oke-oke aja. Dia tetap anak saya, dia anak baik begitu. Tapi waktu dia melakukan kesalahan itu, oke, that's okay. Nah, pada saat kita segera memaafkan, maka dia akan segera berubah. Itu rumusnya.
Pada saat kita lambat memaafkan, lambat clearance, maka dia akan lambat berubah. Gitu. Kenapa perubahan itu harus diawali dari convenient? Nah, habis kita maafkan, pelukan, dia merasa convenient kan? Oke, next saya berubah. Oke, saya pulang ya Edi ya. Saya minta maaf sama anak saya dulu ya. Oke, ini kita bahas mengenai orang tua yang belum tahu cara mendidik anak yang bermasalah di tempat umum. Itu inti persoalan kita, walaupun sepertinya masih banyak hal yang perlu dikaitkan dengan segala macam jenis permasalahan tersebut. Dan kita akan bahas dari sisi SMS dulu, karena ini sudah cukup banyak SMS yang masuk malam hari ini. Kita menuju ke ini ada 0813-113666 sekian. Assalamualaikum Ayah, bagaimana caranya memberitahukan bahwa hal tersebut salah pada anak usia 1 tahun? Kemudian anak perempuan saya Syakira berusia 1 tahun, apabila menginginkan sesuatu menangis dengan keras sampai kemauannya terpenuhi. Nah, bagaimana nih cara memberitahukannya bahwa hal itu salah sama anak usia 1 tahun, Edi? Ya, yang pertama begini ya, manusia itu beda sama binatang. Kalau manusia itu dia bisa membaca bahasa tubuh. Saya tidak tahu binatang bisa atau tidak begitu. Tapi kalau saya lihat di Discovery Channel ya mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi manusia sangat bisa. Nah, kalau kita jeli melihat, anak kita itu sebenarnya sebelum berbuat sesuatu dia lihat dulu mata orang tuanya. Boleh dites nih. Bener emang iya. Iya, dia ngeliat dulu gitu. Nah, di situ kita waktu memandang balik bahasa tubuh kita seperti apa? Kita bisa menunjukkan setuju, tidak setuju, tidak menyukai, marah, itu bisa kelihatan. Dan kalau kita sudah bahasa tubuhnya tidak menyukai, anak kita tuh sudah mulai agak ragu-ragu melakukan itu. Apalagi kalau ditambah gelengan kepala. Harusnya itu bisa dilatihkan. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak menyadari bahwa manusia itu bisa pakai bahasa tubuh gitu. Akhirnya yang muncul itu bahasa mulut. Jadi sebenarnya cukup dengan pandangan, tapi yang keluar, kamu kan kemarin mama udah bilang gini-gini. Jadi si anak panik. Nah, yang terserang itu adalah emosional si anak. Pada saat emosional seseorang terserang, maka yang aktif adalah otak reptil. Prinsipnya begitu. Kita punya 3 lapis otak ya. Otak berpikir bijak, ya, otak emosi atau sensor, sama yang paling bawah itu namanya otak reptil. Reptil itu seperti apa? Ya reaksinya seperti reptil. Begitu orang tuanya marah, anaknya ngamuk. Itulah selalu kenapa kita lihat ya, ada 2 ekor reptil yang sedang mengamuk, yang satu besar, yang satu kecil. Karena awalnya dari seperti itu. Kita tidak memahami signaling dari anak. Coba deh mulai nanti malam atau besok ya, lihatlah. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah biasa menggunakan bahasa mulut dan kekerasan, anak tidak lagi peka terhadap signaling orang tuanya. Oke, ini faktor kebiasaan juga berpengaruh sebenarnya. Iya, begitu. Nah, ini faktor ketidaktahuan lebih banyak ya. Begitu kita tahu, kita bisa menggunakan mata. Dan anak kita itu biasanya paling suka dididik dengan 1 mata 2 bisikan. Shh, sayang, jangan berisik ya, please. Ya, ngomongnya pelan-pelan. Habis gitu dia pelan. Tapi kalau kita bilang jangan berisik, jangan berisik ya, tapi ngomongnya dengan keras, dia tidak akan menjadi pelan, tapi dia akan melakukan perlawanan. Karena yang kita serang itu adalah egonya. Padahal yang kita maksudkan education itu adalah melatih alam sadarnya, reaksi sadar. Nah, makanya kita gunakan cara-cara yang tepat untuk masuk ke area-area otak mana nih kira-kira. Seperti itu. Nah, pada saat caranya salah, maka reaksi otaknya juga akan salah. Dan yang merespon juga otak yang tidak kita harapkan ya, otak reptil tadi gitu. Bagian bawah pastinya. Ya, sudah cukup terjawab mungkin. Ini untuk ibu yang punya anak 1 tahun Syakira. Salam buat kecil ya. Pada saat Syakira memaksakan nangis seperti tadi ya, itu adalah strategik. Makanya kita perlu nih belajar tangisan anak. Karena tangisan anak itu sebabnya beda-beda dan untuk tujuan yang berbeda. Anak kita canggih untuk hal-hal yang kayak gitu. Kita semua waktu kecil juga sama kok kayak anak kita begitu. Cuma sekarang udah lupa. Nah, begitu kita tahu bahwa ini strategik. Syakira nangis untuk strategik. Maka tinggal kita bilang, oke, kalau Syakira mau nangis silahkan. Mama tunggu sampai diam. Tapi mama tidak akan pernah bergeming. Kalau mama bilang A, A. Kalau mama bilang B, B. Itu yang dilakukan seorang ayah Edi pada anaknya. Jadi kalau saya bilang, nak, mandi, itu gak pakai repot-repot. Ingat ya janji kita. Karena saya ada janji, ada kesepakatan. Nah, kalau saya bilang, nak, ayah mau pergi, mau ikut nggak? Kalau nanti ayah sudah siap, kamu belum,
ayah tinggal. Karena ayahnya itu dipercaya sama anak saya. Kadang-kadang saya kalah cepat, dia udah duluan di mobil. Ayah siap, aku udah siap. Kapan dong? Ayah kok lama bener? Nah kalau udah terjadi seperti itu kita minta maaf. Maaf ya nak ya, ayah yang terlambat kali ini. Gitu. Jadi kita punya konsekuensi. Jadi sebenarnya anak-anak itu mulai merengek, mulai marah, kemudian akhirnya mengamuk karena dia melihat orang tuanya tidak punya aturan main. Yang kedua, orang tuanya tidak bisa dipercaya. Pada saat dia bilang A, tapi ancaman itu NATO, no action, talk only. Jadi akhirnya karena kebanyakan ngomong dan ngomongnya nggak dilaksanakan, anak kita udahlah, nggak usah dengerin mama, paling ngomong doang. Kira-kira kayak gitu. Akhirnya si mama bukan bilang, ini nih kayak papanya waktu kecil kayak gini kali ini. Curhat lagi. Oke, kita kasih berikutnya nih. Lempar batu sembunyi tangan. Kita ke mana nih? Kasih Sidoarjo dulu ya ini. Ini ada Pak Bobi di sana. Saya sudah implementasi ilmu ayah ke keponakan saya dengan mendewasakan dia. Tapi saya perlu sesuaikan dulu nih dengan kultur arek Surabaya yang to the point dan belak-belakan. Bagaimana nih ayah ini? Ya justru to the point belak-belakan itu lebih enak daripada not to the point, Pak. Kenapa? Karena tingkat ketersinggungan orang Surabaya itu dikit gitu. Jadi orang yang budayanya to the point biasanya nggak mudah tersinggung dan jadi egonya nggak mudah terserang. Jadi enak bahasanya, bisa direct. Tapi yang justru kita hati-hati ini pada saat kita berhadapan dengan etnis-etnis yang sensitif, yang bahasanya halus, yang mudah tersinggung. Nah, kata-katanya harus disesuaikan. Seperti itu. Nah, meskipun orang Surabaya, karena juga saya orang Surabaya, Pak. Jadi meskipun nggak tersinggung atau mungkin budayanya seperti itu, tapi ada juga orang Surabaya yang halus gitu. Jadi kita perlu lihat juga Surabaya secara personal, Surabaya secara general begitu kira-kira. Oke. Ya, ini kita coba ke SMS berikutnya nih dari Ibu Ita di Pekanbaru. Putra saya sudah mengikuti tes sidik jari ayah ini dan hasilnya adalah modalitas belajarnya Kinstek, kekuatan kecerdasannya menyalurkan kekuatan potensinya itu. Oke. Maksudnya gimana nih? Disusul dengan, saya agak kurang jelas untuk menangkap SMS-nya nih. Disusul dengan kekuatan bahasa, matematika, logik, tipe kepribadiannya sanguin koleris. Oke. Bagaimana caranya ayah Edi? Saya ini masih terputus ayah Edi. Tapi kalau bisa disikapi sedikit mengenai statement yang sudah masuk ini bagaimana? Jadi begini ya, kalau memang hasil tes sidik jarinya seperti itu kan yang buka sidik jari tes itu kan konsultan ya. Mungkin ada baiknya ditanyakan kepada beliau, harusnya beliau lebih tahu kan. Penyelenggara sebuah tes itu harus tahu hasilnya seperti apa dan orang tuanya bagaimana, karena kalau nanti saya mengomentari saya nggak paham itu tesnya begitu ya. Karena tiap operator kan lain-lain, alat ukurnya lain, alat deteksinya lain gitu. Jadi lebih bagus menurut saya ditanyakan langsung pada penyelenggara karena dia berkewajiban untuk menjelaskan sedetail mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Gitu. Makanya saya tidak gunakan itu lagi begitu. Saya gunakan namanya program observasi di Cibubur Keranggan. Jadi karena setiap 2 minggu ya, selama 2 minggu anak diobservasi dan kami bertanggung jawab memberikan konsultasi 2 jam terhadap semua pertanyaan orang tua tentang anaknya. Oke. Ya, kita ke Cibubur juga nih, Ayah Edi. Boleh, silakan. Di sini ada Ibu Eka di Cibubur. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Bu Eka. Bagaimana menumbuhkan ketegasan pada orang tua yang berkarakter plekmatis? Nah, karena biasanya orang tua yang plekmatis itu ketegaan sehingga kurang tegas. Ini dia. Gimana ya? Salah yang paling gampang adalah kita berlatih action, ya, action. Jadi acting. Jadi kayak artis ya, kayak artis sinetron mungkin ya. Kita berlatih dan acting untuk membayangkan orang yang tegas. Ya, karena satu-satunya jalan seperti itu. Plekmatis kan bawaan dasar. Kemudian kita bayangkan sebuah tokoh dan kita mainkan tokoh itu, tokoh tegas. Nah, kenapa saya lebih mengarah ke sana? Karena dari segala metode yang paling gampang itu. Kita bisa ngambil contoh dari artis-artis sinetron kan gitu kan. Itu bukan watak aslinya. Betul. Gitu, mereka bermain di sana. Tapi kan kalau udah yang kayak Busu Bangun dulu ya, Busu Bangun kan galaknya minta ampun gitu. Padahal aslinya enggak loh. Sampai di jalan itu sampai pernah katanya beliau cerita dipukul, ditampar sama orang gitu. Saking orang sebel. Nah itu kan sebenarnya hanya permainan watak, permainan acting ya. Dan itu bisa kita latih di rumah. Sama, saya punya anak 2, yang satu sanguin,
Kemudian yang kedua itu melankolis. Kalau sama anak yang pertama ya saya acting jadi sanguin, jadi nyanyi-nyanyi, lompat-lompat dan sebagainya, belajar walaupun tidak maksimal. Nah, terus begitu anak yang melankolis langsung tenang, tempel tangan, ngomongnya pelan-pelan. Mas Ido ada cerita apa hari ini? Ayah mau denger. Jadi kita harus tahu anak kita punya tipe-tipe apa dan di sana bermain watak. Gitu. Nah, caranya ya itu. Bayangin sebuah tokoh aja, seorang tokoh ya, tokohnya kayak gini. Tokoh tegas siapa nih kira-kira? Ya sudah, kita bayangin dia, setelah bayang-bayang, latih. Lama-lama terbiasa kok, Bu. Bisa. Mudah-mudahan Ibu Eka juga bisa menjadi orang tua yang tidak pragmatis dalam artian pinter acting dan terima sebagai artis sinetron. Iya, sebenarnya pragmatis itu tidak ada kepribadian yang bermasalah. Yang ada adalah kebutuhan yang berbeda, Bu. Betul. Jadi saya tidak mengatakan bahwa flekmatis itu nggak bagus. Justru orang-orang flekmatis banyak temennya, banyak disukai orang, tempat curhat yang baik, penuh pengertian, gampang dipinjemin uang, murah hati gitu ya. Sering ditipu. Nggak tahu itu. Oke, line telepon kembali kita buka lagi di 0213983388 atau line SMS, dan terima kasih sudah bersabar agar saya bisa dibacakan karena kita masih punya waktu 1 jam lagi untuk Anda dalam Indonesian Strong From Home. Kita kembali lagi bersama dengan Anda Smart Listeners, dan saya masih bersama dengan Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning dalam program Indonesian Strong From Home. Dan terima kasih atas waktu dan kebersamaan Anda, masih terus bergabung bersama dengan kami sampai dengan jam 10 malam nanti waktu Indonesia Barat. Dan sesungguhnya kita sedang membahas sebuah permasalahan mendasar yang kalau kita lirik lebih dalam lagi, jadi pasti banyak orang tua yang belum tahu cara mendidik anak yang bermasalah di tempat umum. Walaupun penjabarannya pasti akan banyak melebar ke berbagai sisi, karena itu semua berhubungan dengan pola dan tingkah laku dari anak sendiri yang mencerminkan, katanya sih, ini gambaran orang tua di masa kecil. Nah, ini stigma seperti ini bagaimana kita bisa menyeluruskan hal ini? Ya, ada benar ada salahnya ya. Ada iya ada enggaknya. Karena kita terlahir dari kromosom ya. Iya. Kedua orang tua kita, jadi mungkin saja itu faktor keturunan gitu. Terus ya kalau keturunan ya seperti itulah, artinya bawaan lahir saya menyebutnya. Tapi bawaan lahir ini kan faktor natural. Nah, nurture itu yang akan membentuk dia. Kombinasi antara bawaan lahir dengan pola asuh ini akan membuat seseorang itu berespons. Nah, seperti begini, Mas Daril, anak kita ada yang keras kepala misalnya, itu bawaan lahir. Oh, ya, bawaan lahir keras kepala karena dia dirancang untuk menjadi seorang pimpinan nanti kelak. Nah, kemudian biasanya orang tua nggak suka itu sama anak yang begitu, akhirnya ditekan, nggak boleh begini, nggak boleh gitu, kamu jangan begini. Akhirnya si anak itu jatuhnya jadi terrepresi, tertekan. Padahal mestinya pola mendidik kita harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya dia keras kepala, tipe manajer, maka gaya kita mendidik harus gaya manajer. Misalnya manajer tuh suka tepat waktu, nggak banyak bicara, terus aturan mainnya jelas. Rewardnya apa, punishmentnya apa kalau saya berhasil, kan begitu. Nah, tapi orang tua rata-rata nggak punya ini semua. Yang ada emosional saja. Padahal nggak perlu dimarahi kok anak-anak yang keras kepala itu, tinggal dibuat aturan main. Oke nak, kalau kamu nggak mau main berhenti, kalau mau kamu lagi main ya, kamu mau mandi 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Jadi ada option. Seorang anak yang manajer ingin decision makernya dia. Jadi jangan diputuskan. Sekarang kamu mandi ya, berarti dia nggak mau. Wajar dia nolak karena I am decision maker. Jadi tugas Anda adalah memberikan opsi. Mengikuti saya. Iya, begitu mengikuti saya. Tinggal kita kasih opsi kalau kita mau 5 menit atau 10 menit. Terus bisa nawar 15 menit lagi dong Pak. Wah, good dalam hati, tapi dalam hati saja good. Berarti anak saya pandai negosiasi. Oke. Orang tua yang perlu bisa menyikapi ya, gitu ya. Oke. Ini kita coba sikapi pertanyaan pertama, active learning dan multiple intelligence tadi. Kalau active learning sama multiple intelligence adalah dua hal yang berbeda. Kalau multiple intelligence itu adalah sebuah pemahaman bahwa setiap anak Mas Daril terlahir cerdas semuanya. Jadi nggak ada yang kakaknya lebih cerdas dari adiknya atau sebaliknya, semuanya cerdas. Cuma mereka cerdasnya di bidang yang berbeda-beda. Ada yang satu cerdasnya siaran, kan nggak gampang, nggak semua orang bisa siaran dengan lancar bahasa di sini. Saya banyak undang bintang tamu yang PhD di sini misalnya gitu, tapi waktu bicara juga terbata-bata gitu. Itu kan sebuah kecerdasan misalnya.
Itu multiple intelligence. Dan tugas kita adalah bagaimana kita menemukan dan membuat itu menjadi sebuah prestasi. Itu multiple intelligence. Tapi kalau active learning adalah sebuah teori atau sebuah cara pendidikan yang mengajarkan bahwa guru lebih banyak diam, murid yang lebih banyak bicara. Gitu. Guru berbanyaklah pertanyaan biar murid yang banyak menjawab. Nah, itu kebalikan dari passive learning. Kalau passive learning kan murid dengarkan ya, Pak Guru mau bicara. Gitu. Terus satu lagi, nih kerjakan soal. Jadi kita ngasih soal. Nah, yang harus dijawab di buku sudah ada jawabannya. Tapi kalau active learning, anaknya yang nanya. Nah, kita cari sama-sama. Jadi sentranya, pusatnya adalah si anak. Ya. Oke. Kita sapa telepon berikutnya. Smart FM, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Ini dengan Ibu Yanti dari Balikpapan. Iya, silakan langsung Ibu Yanti. Selamat malam Ayah Hedi. Selamat malam, Bu. Anak saya kalau pas di luar sih alhamdulillah Ayah udah saya briefing itu lumayan lah gitu. Udah berubah ya, Bu ya? Iya. Udah punya bukunya 37 kebiasaan. Oh, udah punya buku Udah Ayah punya. Saya banyak yang punya. Nah, yang Ayah Hedi menjawab punya juga? Ada. Wah, itu kalau dipraktekin dengan konsisten pasti Bu anak kita berubah. Iya, tapi kemarin ada kejadian Ayah kan 5 hari yang lalu saya habis keguguran anak kedua. Iya. Saya di rumah sakit Ayah, karena saya kan di sini nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Jadi anak saya bawa ya, putri saya umur 3 tahun 7 bulan. Tapi saat itu kan saya sedih ya karena saya kehamilan itu saya harapkan, jadi saya menangis. Nah, kebetulan saya lagi mau bayar obat di apotek kan, atas muka ada pembalut kan, memang disuruh bawa pembalut kan buat itu bersihin kegugurannya. Anak saya ambil gitu kan. Terus suami saya tuh marah, langsung cubit anak saya gitu. Ayah, saya kan tolong jangan cubit ya. Reaksinya juga saya langsung depan anak gitu kan. Tolong jangan lakukan itu. Biasanya tuh anak saya bisa diminta, cuman perlu waktu ya, perlu pendekatan gitu. Itu tuh gimana ya Ayah untuk mengkomunikasikan dengan anak. Terus anak saya ini kan melankolis koleris ya Ayah. Kadang-kadang saya merasa nggak bisa maksudnya membuat aturan main gitu loh. Misalnya kalau dia pas melanggar aturan di rumah gitu Ayah, saya ajak sepakat untuk ngomong itu, dia nggak mau lihat wajah saya, nggak mau natap mata saya, matanya tuh merem lah atau tengok sana sini atau geleng-geleng atau ngeliat gitu loh. Gimana supaya dia bisa fokus, saya bisa menyentuh secara hati dan dia kan waktu saya membuat aturan main itu Ayah. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu. Ibu Yanti. Kita tutup dulu line teleponnya. Mungkin bisa langsung disikapi oleh Ayah Hedi. Yang pertama, kalau kita buat salah sama anak ya minta maaf. Gitu. Jadi tak salah tadi mencubit, salah tadi memukul, minta maaf. Yang dimaksudkan sebenarnya adalah begini. Terus jelaskan kenapa sampai itu terjadi. Dan nanti ke depannya itu tidak terjadi lagi. Satu, orang tua melakukan itu. Terus yang kedua, pada saat kita bicara sama anak, memang anak-anak itu melakukan perlawanannya bermacam-macam. Jadi ada yang nengok sana, nengok sini, ada yang ini, ada yang nangis, ada yang teriak dan sebagainya ya sesuai dengan tipe masing-masing anak. Nah, kalau saya biasanya begini, Bu, saya pegang tangannya. Tatap mata ayah. Tatap mata ayah. Nah, kalau dia misalnya nengok, saya pegang pipinya. Begini caranya natap. Ayah akan bicara 5 menit saja, enggak lama. Tatap. Perhatikan. Serius nih ayah, saya bilang begitu. Habis begitu kamu boleh bergerak lagi. Tapi kalau kamu tidak mau natap mata ayah, kamu pilih. Kamu akan dapat konsekuensi A, B, C langsung tanpa kita bicara. Atau kamu mau dengar ayah bicara dulu. Jadi dia ada pilihan. Gitu, jelas. Nah, dia harus memilih antara mau menatap ayahnya saat bicara atau tanpa ada pembicaraan dia langsung dapat konsekuensi. Tentunya anak-anak gak mau kan. Betul. Dia pasti memilih yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Akhirnya dia tatap. Setelah itu bicara sebentar, selesai. Oke, paham? Kalau paham anggukkan, kalau enggak geleng. Angguk. Oke, sepakat? Angguk. Setelah itu, oke, thank you. Kamu boleh main lagi, Nak. Gitu. Jadi taktis saya bicaranya. Jadi kalau saya janji misalnya sekian menit, dia tahu bahwa ayahnya akan bicara memang cuma sekian menit. Iya. Gitu. Tapi awalnya anak saya juga begitu, Bu, tengok-tengok ya, Dimas itu begitu. Untuk menghindari ayahnya bicara serius. Tapi saya kasih pilihan. Begini caranya memandang ayah, begini dengarkan ayah caranya. Jadi kita ajarkan caranya teknisnya. Kalau kamu tidak mau, berarti kamu memilih untuk
A, B, C. Sudah siap saya konsekuensinya. Dan biasanya anak begitu tahu konsekuensinya lebih gampangan memilih, dengerin dong. Ya. Gitu. Ini berlaku ketentuan seperti itu berlaku untuk anak usia berapa kira-kira ya? Pada saat dia sudah mengerti berbahasa. Ya. Jadi usianya relatif tiap anak dia mengerti berbahasa, dia harus mulai belajar attitude. Karena semakin lama kita ajarkan semakin sulit. Semakin besar usianya semakin repot. Begitu kira-kira. Semakin tertata sejak kecil semakin bagus. Cuma problematiknya memang pada saat anak kita bersekolah, dia akan membandingkan orang tuanya dengan orang tua lain. Itulah kelemahan peran sekolah yang tidak melakukan proses pembelajaran akhlak di sekolah. Jadi anak-anak itu akan membandingkan satu orang tua dengan orang tua lainnya. Justru yang dia pilih adalah orang tua yang nyaman, bukan orang tua yang benar. Di situ agak sulit. Makanya saya memilih homeschooling. Kenapa? Karena di homeschooling dia tidak punya pembanding. Jadi aturan-aturan main yang baik itu ya dia akan lakukan serta-merta. Karena dia tidak punya misalnya orang tua yang membolehkan anak bermain 3 jam. Tuh papanya Dodi boleh kok Dodi main 3 jam main game gitu. Tuh papanya Lina kok boleh gini. Oh tuh papanya Iqbal misalnya boleh tuh main game online di internet dan sebagainya. Tuh papanya boleh kok beliin BB misalnya begitu. Terus kita akan dibandingkan. Nah itu lemahnya sekolah. Nah di sekolah kami juga punya sekolah Bu. Jadi kami menguji coba homeschooling dan menguji coba sekolah umum. Sekolah umum kalau mau melakukan ini bisa. Dengan cara apa? Setiap ada kasus antara orang tua dengan anak yang membandingkan anak-anak lain di kelas yang sama, maka dibawa kasusnya menjadi sebuah proses pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran yang bagus itu adalah real story. Kasusnya apa yang sedang terjadi diangkat, diselesaikan sampai anak punya pemahaman, punya kesepakatan. Oke, kita balik ke SMS ya. Ini ya dari Bu Windy tadi. Dia menanyakan bagaimana pola asuh yang tepat untuk putra saya yang usia 6 tahun, tipe sanguinis, kemudian leader, auditory, visual dan right brain. Oke, gimana ini pola asuh yang tepat untuk putra dengan keadaan karakter seperti ini? Oke, pertama apa tadi sanguinis ya. Sanguinis, kemudian leader, auditory, visual dan right brain. Begini, orang-orang right brain itu biasanya sering mempertanyakan sampai puas dia nggak habis-habisnya bertanya. Karena right brain itu adalah create, ingin tahu sampai jelas, sampai terpuaskan. Jadi tugas ibu adalah 1, sabar untuk menjawab. Gitu. Yang kedua, kalau tidak tahu jujur bilang tidak tahu nak mama, nak. Yuk kita sama-sama cari tahu. Kapan ya kita bisa ke toko buku? Yuk kita coba cari di internet, ada nggak? Itu mamanya Thomas Edison dulu kayak begitu, karena Thomas Edison right brain. Nah kemudian kalau auditory biasanya lebih suka diskusi, ngobrol ketimbang disuruh baca buku. Jadi buku itu jadikanlah antara untuk membahas dan ngobrol. Gitu, jangan dia disuruh baca sendiri. Ini baca bukunya nih kalau kamu pengen tahu. Nanti tidak jalan prosesnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Atau kebalikan, ini bukunya mama mau dong dijelasin. Nah gitu. Nanti dia yang ngejelasin. Tuh senang itu kalau bicara. Nah, terus leader. Nah leader, apalagi kalau leader ya. Leader itu pengennya dia melakukan sesuatu buat orang lain. Dia memimpin, dia mengini dan situ. Nah gunakanlah. Di mana ya nak kita bisa cari bukunya. Jadi dia yang cari keputusan, dia yang suruh observe. Dia diberikan kepercayaan untuk mencari hal-hal baru. Nah cara mendidik ini luas, tergantung kasuistis. Jadi itu gambarannya ya Bu ya. Lebih banyak menggunakan bicara, memberikan option-option, dia yang memilih. Nah kalau ditanya secara keseluruhan semalaman habis. Kurang juga waktunya nih gitu. Tapi gambarannya kira-kira seperti itu Bu. Kemudian anak yang leader, kemudian otak kanan, ini biasanya kritis. Anaknya kritis. Jadi kalau ibu misalnya salah dikritisi, gak usah marah. Oh ya gitu ya, di mana sih letak kesalahan mama? Oh kalau gitu mama minta maaf deh. Kalau kita lakukan itu, nanti pada saat dia salah, dia akan tiru cara kita. Oh kalau gitu Bobby salah nih, gitu Bobby boleh minta maaf nggak? Gitu. Plagiatnya keluar ya? Ya kira-kira begitu. Anak kita itu rata-rata fotokopi atau cermin deh dari kita. Orang tuanya suka minta maaf, dia minta maaf. Gitu. Orang tuanya begini, dia begini, begitu. Makanya kalau ada sesuatu masalah, orang mau konsultasi sama saya selalu bilang, Bu, nanti kalau hasilnya ternyata ibu yang harus berubah, mau nggak? Kalau nggak mau, nggak usah konsultasi, percuma.
gitu. Sama seperti datang ke dokter. Dokter bilang, Bu nanti tolong obatnya ditebus. Tapi nggak ditebus. Minum 3 kali sehari, diminumnya 3 hari sekali. Kemudian suruh pantang, jangan ini jangan itu, pantangannya dilanggar. So ya percuma begitu. Karena sebenarnya source-nya itu dari kita, dari para parent begitu. Nah anak kita ini meresponsnya kira-kira seperti itu. Oke, ini perlu waktu yang cukup banyak. Ada kata terlambat nggak, Edi? Ya kalau saya sih lebih suka ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi ya wajar lah terlambat begitu. Kenapa? Karena memang di seluruh dunia pun belum ada sekolahnya orang tua gitu. Baru kita adakan program-program parenting yang sifatnya seminari dan sebagainya gitu. Kemudian buku-buku mulai ditulis, banyak ditulis, dan pengalaman-pengalaman saya mulai dibukukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cara pembelajaran baru dalam mengasuh anak kita begitu. Jadi kalau kita merasa terlambat, that's okay gitu. Ya normal, it's logis gitu. Nah, sudahlah, nggak usah pikirkan masa lalu. Yang perlu difokuskan adalah mulai besok kita mau ngapain. Ya. Ini luar biasa dan bijak sekali ya kalau misalnya orang tua bisa berpikiran seperti ini semuanya. Nah, kita akan coba combine pertanyaan yang masuk di line email yang sudah kami rangkum untuk bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi bersabar sejenak untuk Anda, jangan kemana-mana, jangan ganti channel radio Anda karena Indonesian Strong From Home segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dari 95,9 Radio Smart FM Jakarta. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Ayah Edi tentunya dalam program Indonesian Strong From Home. Nah, ini kita akan coba sikapi beberapa pertanyaan yang masuk dari akun Facebooknya Ayah Edi. Yang pertama ada Ibu Dini RA. Ayah Edi yang baik, saya ada masalah dalam mendidik 2 anak saya. Anak pertama itu berumur 5 tahun 8 bulan, yang kedua 2 tahun 4 bulan, dan dua-duanya ini laki-laki. Saya sudah berusaha mendidik mereka dengan cinta kasih layaknya seorang ibu, tapi kadang saya nggak kontrol dalam memarahi anak-anak. Kalau mereka memarahi anak-anak saya, kalau mereka suatu ketika melakukan kesalahan, kadang hukuman fisik nggak jarang saya berikan. Yang saya ingin tanyakan, apakah hal-hal tersebut nantinya berimbas pada masa depan anak saya? Misalnya mereka merasa tidak bahagia dan sebagainya. Dan pertanyaan saya, apa sebaiknya yang perlu saya lakukan? Terima kasih untuk jawabannya. Wassalam. Baik, silakan. Ya pasti berimbas gitu. Saya sering bilang begini ya Mas Daryl ya. Seandainya kita merantau nih ke luar negeri, terus ada Christmas atau Lebaran, itu yang menentukan kita pulang ketemu orang tua apa sih? Kan memori masa lalu ya. Kalau kira-kira orang tuanya nyebelin dan sebagainya, paling ya telepon aja, Merry Christmas ya Ma. Terus selamat Lebaran ya Pak, misalnya gitu kan. Tapi kalau kita punya kenangan manis dan banyak sama orang tua, saya jamin nggak tahan dia nggak pulang. Garansi itu. Bener. Pasti jauh-jauh mau dia sekarang tinggal di Eropa, dia pasti pulang. Dia bela-belain. Kenapa? Karena manusia ini terikat oleh emosional, dan emosional itu terikat oleh memori. Maka sebenarnya kalau kita jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, itu sedang berinvestasi memori buat masa depan kita, bukan masa depan anak kita. Ya, walaupun secara langsung dia juga akan lebih baik, tapi yang jauh akan menikmati hasilnya tuh kita. Nanti kan kita suatu saat tua rentak nih ya, udah sensi kan sama anak kan. Betul. Bayangin loh kalau jauh-jauh nggak pulang Lebaran, anak-anak pada nggak pulang tuh dalam loh buat para orang tua. Swear ya. Iya. Tapi apakah anaknya nanti pulang atau tidak, memeluk kita secara langsung atau hanya mengirim surat, atau sekarang pakai gadget modelnya, it depends on berapa bagus kita berinvestasi pada mereka. Memori loh. Ini boleh dites deh. Nah, kita kalau punya orang tua jauh, berapa sering kita nengokin tergantung memori dulu waktu masih kecil gitu. Berapa sayang dia sama kita. Nah terus bagaimana caranya? Ya saya sih pertama mengajak para orang tua untuk reconciliation ya. Kita dulu dididik oleh orang tua kita punya alam bawah sadar seperti itu, ya sudahlah, oke. Kita terima saja, ikhlas saja. Nah sekarang what next? What next? Apa yang perlu kita lakukan begini Bu? Coba tolong buat aturan main lah. Negara yang tertib itu adalah negara yang aturan mainnya jelas, tegas, clear, disepakati, sehingga masyarakatnya tuh tahu cara bagaimana berbuat baik. Saya sering mengatakan, kalau di rumah itu kita nggak punya aturan main, maka anak-anak kita bingung bagaimana caranya berbuat baik. Karena aturan mainnya nggak jelas. Sama seperti di jalanan sekarang. Ya,
apa Mas Daril nggak bingung kalau bawa mobil? Bagaimana sih kita nih mau berbuat baik tuh gimana sih? Apakah kalau misalnya ada lampu kuning nih ngerem, tapi tiba-tiba belakang klakson, atau enggak motor jeduk tabrak dari belakang? Nah, aturan main yang baik dan tegas ini akan membantu anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Satu. Terus yang kedua, mengurangi faktor marah pada anak. Kenapa? Karena waktu terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan main, kita kan tinggal bilang saja, oke, kamu melanggar A ya, berarti konsekuensinya C. Kamu melanggar D ya, berarti konsekuensinya F. Itu kan udah berpasang-pasangan, jadi nggak keburu emosi. Masalahnya emosi itu terjadi adalah karena kita nggak siap menghadapi kasus. Gitu. Anaknya melanggar ini, apa ya? Larinya ke emosi. Tapi kalau kita udah siap dengan seperangkat aturan, oke, kamu ini berarti konsekuensinya ini. Kamu ini maka konsekuensinya. Jadi nggak jadi emosi ya, karena kita punya perangkatnya. Sama seperti sistem keadilan sekarang kan. Orang melanggar ini, oke, melanggar pasal sekian maka konsekuensinya ini. Melanggar pakaian maka konsekuensinya ini. Pada saat di jalanan nggak ada aturan main, jadi pakai aturan jalanan. Orang ambil ayam gitu ya, mencuri ayam, dipukulin sampai mati kan? Nggak ada aturannya. Karena nggak ada aturan main begitu. Oke, baik. Kita akan sambung lagi nanti sudah ada yang coba berinteraksi. Ayah Hedi. Smart FM, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Iya, saya Muhtamil Mas Daril. Pak Muhtamin. Iya. Ya, silakan singkat saja Pak Muhtamin. Selamat malam Ayah Hedi. Selamat malam Pak Muhtamil, apa kabar? Ini lagi di mana nih posisi nih? Lagi santai nih ya di rumah. Oh, ayo silakan Pak. Iya. Gini Ayah, saya ingin flashback ke belakang dulu. Ya. Karena dulu kan waktu itu belum kenal Ayah Hedi gitu kan. Oh gitu ya. Terus itu gimana Pak? Saya masih umur 2 tahun. Iya. Nih, jadi dia nangis malam gitu kan. Anak Bapak nih ya. Dia minta gendong gitu. Iya. Minta gendong gitu kan. Nah pada waktu istri saya mau menggendong itu, anak saya itu si Isnah namanya. Nah, si Isnah itu nggak mau gitu, nggak mau gitu kan. Dia minta lagi kalau ibunya udah duduk lagi minta gendong gitu. Kayak gitu. Nah yang saya ingin tanyakan itu penyebabnya apa gitu kan, efeknya bagaimana. Dan kebetulan istri saya sekarang sedang mengandung 8 bulan. Ya, mungkin untuk persiapan anak saya nanti gitu. Untuk langkah apa yang baik gitu. Baik, itu saja Pak Muhtamin. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Pak Muh. Terima kasih. Silakan Hedi. Iya, penyebabnya bisa bermacam-macam dan kita tidak bisa menduga-duga. Jadi cara terbaiknya adalah pada saat anaknya nggak lagi marah, tidak lagi minta gendong, lagi diajakin main dalam keadaan emosionalnya stabil dan tenang, ditanya, nah kenapa sih kalau itu tuh suka minta gendong sama mama tuh atau sama ibu kayak gini-gini, kenapa sih? Gitu. Itu biasanya ampuh tuh, anak akan cerita ini gini-gini, habis mau punya adik baru nanti aku akan disia-siain, nggak kebagian gendong dan sebagainya. Nah itu nanti terus kita dengarkan, kita catat, baru kalau udah tahu sebabnya, ya obatnya jadi jelas. Nah obatnya adalah ya kita jelasin begitu, bahwa nanti kamu tetap dapat sayang, nanti akan begini, kamu akan tetap digendong tapi bergantian. Terus nanti diceritain, aduh pinggang ibu ini sakit lagi begini, kasihan ya ibu, tolong dong dipijit. Anak-anak kalau dilibatkan secara emosional dan dijelaskan secara emosional, dia akan punya empati. Nah terus berikutnya lagi nanti ini kemungkinan takutnya kan kecemburuan nih, mau punya adik baru misalnya gitu ya, nanti saya nggak dijadikan lagi, gitu nggak disayang lagi, nggak prioritas lagi. Makanya dari awal sekarang kalau misalnya mau membantu si calon adik baru ini, maka libatkanlah si kakaknya. Yuk ambilin ini, yuk ini antar mama untuk ini gini. Jadi dia merasa bahwa justru si adik baru inilah yang menyebabkan aku jadi lebih diperhatikan. Jadi biasanya problemnya seputar itu Pak, kalau anak-anak
gitu. Nah, berkaitan dengan gendong, kalau anak saya pengalamannya begini, dia juga dulu suka minta gendong, terus akhirnya saya bilang, aduh ayah kalau gendong kamu, yuk hitung berat yuk, nimbang. Akhirnya nimbang, sekian loh, itu sama dengan ayah ngangkat karung sekian, pinggang ayah suka sakit di sini loh, gitu. Dede Dimas masih mau pegang gendong sama ayah, enggak ayah gendongnya sebentar aja. Sekarang lama-lama udah nggak pernah gendong lagi begitu. Jadi approach secara personal, kemudian secara emosional, menunjukkan bahwa kenapa alasan kita tidak mau gendong, itu akan membuat pemahaman yang baik buat anak Pakmu. Oke, baik. Acting juga penting nih Pakmu ya. Sepertinya ya. Baik. Oke, kalau tadi kan sempat menyambung mengenai masalah acting ya. Ya. Ini batasan sampai kapan ya? Apakah ketika mereka sadar, oh ternyata papa ini selama ini bohong ya, cuma nyenengin aku aja ya, ternyata lebih pro ke adik ya, atau sebaliknya. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan situasi seperti ini agar maksud kita baik, tapi anak pun bisa menangkap secara baik juga? Iya, kita seringkali bingung ya untuk membuat sesuatu. Kita berpikir menggunakan satu otak. Kenapa kita menggunakan hanya satu otak? Kenapa nggak kita pakai 3 otak? Jadi kalau saya begini, kalau misalnya ada konflik dengan anak ya, saya ajak anak kita duduk bareng. Kemudian ada usulan nggak dari Mas Ido? Mas Ido maunya seperti apa? Dedek maunya seperti apa? Kita pakai otak anak kita untuk membuat solusi-solusi konflik. Mas Ido maunya begini. Dedek gimana? Gini. Kalau gini gimana? Gitu. Jadi kebanyakan orang tua sering lupa menggunakan 2 otak lainnya. Atau otak anaknya. Sebenarnya anak-anak itu penuh solusi ya, penuh offering, penuh keinginan dan sebagainya. Kita compiling aja yuk. Kita ajak ngobrol bareng, seneng loh mereka. Nanti kalau mereka udah menyumbang saran, kemudian kita sepakat, nah biasanya ya pasti dilaksanakan, lawang dari mereka kan, gitu. Sama lah kayak kita orang dewasa, itu kan usulan saya, gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik, kita coba terima penelpon berikut ini ya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, Ibu Nia. Ibu Eni. Oh, Ibu Eni, maaf. Ini lain. Ini semakin malam semakin ngantuk sepertinya ya. Silakan Ibu Eni. Iya, halo, selamat malam Ayah. Selamat malam Bu Eni. Ini Ayah, saya ngefans banget nih sama Ayah. Aduh, ngefans sama programnya ya Bu, jangan sama Ayahnya, nanti suami Ibu cemburu loh. Ya, setelah 7 bulan saya ngikutin acaranya, akhirnya ketemu kemarin di Balikpapan tanggal 19. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya ini Ayah, saya kemarin nggak banyak nggak sempet. Saya mau tanya masalah observasi kemarin kan di FB. Katanya ada observasi di daerah ya Ayah. Iya betul. Nah, itu cara ngumpulin maksudnya 10 orang itu gimana ya? Iya, Ibu kumpulin teman-teman. Atau nggak ada ini dari Smart FM gitu nggak ya? Oh enggak, Smart FM nggak ikut-ikut Bu. Jadi yang inisiatifnya adalah dari yang perlu-perlu. Misalnya teman, sahabat, kemudian yang ikut seminar kemarin, misalnya siapa yang mau ini begitu. Gitu ya. Atau teman-teman sekolah. Oke, terima kasih Ayah. Ya, terima kasih Bu Eni. Salam untuk keluarga. Saya pikir Ibu Nia tadi terputus ya. Udah kepedean saya nyapa ya. Baik, kita akan break sejenak. Tinggal 1 sesi lagi dan bersabar. Nggak kerasa 1 sesi ya. Iya, 2 jam ya kita ngobrol ya ini ya. Kita akan sedikit melirik ke SMS. Sudah banyak yang mengantri. Kita akan konsentrasi di SMS dan line telepon sudah kita tutup untuk Anda. Tapi sayang sekali waktu kita nggak cukup banyak. Ini ada beberapa SMS yang belum sempat terbahas. Kita meluncur ke Pekanbaru ya, Ayadi. Ya. Ada Ibu Dina di sana. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam Bu Dina. Anak saya seringkali merengek-rengek kalau saya lagi ada tamu. Minta ini, minta itu. Sepertinya itu sengaja dilakukan supaya keinginannya terpenuhi langsung. Yes. Nah, kalau ada saudara datang, dia itu tidak malu-malu minta uang dengan mereka. Jadi apa yang sebaiknya saya lakukan Ayah? Nah, berkaitan dengan Bu Dina, jadi begini Bu Dina, anak-anak kita itu cerdas, sekaligus strategik. Ya. Jadi dia tahu nih saat-saat lemah orang tuanya di mana, di tempat mana orang tuanya lemah. Biasanya kita itu akan lemah kalau lagi ngantri di kasir. Nah, dia tahu tuh. Makanya permintaan-permintaan adanya selalu datang di dekat-dekat kasir gitu. Yeah. Terus kedua, kalau di situ lagi orang-orang ngeliat. Terus kalau lagi ada tamu datang, karena kita takut dinilai oleh tamu, tidak bisa mendidik dan sebagainya. Itu aja problemnya. Nah, jadi yang harus diperbaiki adalah kita mulai merubah sikap. Jadi kalau ada tamu, tegas tetap. Kita bilang sama tamunya, maaf ya, saya lagi mendidik anak. Untuk tegas. Ya katakan. Kalau misalnya tamunya bilang, gini, gak apa-apa, itu komentar mereka kok. Saya udah dengar langsung kok dari Ayah Edi misalnya, dari buku parenting ini gitu, bahwa that's okay, gak masalah.
Saya saja, anak saya ngamuk atau ponakan saya pernah ngamuk di mall gitu, karena minta sesuatu, ya ditonton orang satu mall, saya bilang nggak apa-apa ibu, kalau mau lihat nggak apa-apa, silakan. Saya lagi mendidik ponakan saya untuk tidak memaksa saya melakukan apa yang dia mau, sesuai perjanjian. Saya katakan, kita nggak usah malu dan nggak usah takut ditonton orang. Itu yang nonton juga belum tentu bisa kalau dapat kasus yang sama. Jadi santai-santai aja gitu. Dia kan cuma bisa nonton doang. Justru malah mungkin nanti dari nonton itu bisa belajar. Oh begitu ya caranya. Jadi santai-santai aja. Pada saat kita yakin apa yang kita lakukan benar, ya sudah, santai. Begitu, mau ada tamu, mau ada siapa, nanti anak akan belajar. Oh, ini ayah Edi. Kalau anak saya belajar, ayah Edi itu entah ada siapapun nggak bergeming. Gitu. Kalau udah nggak bergeming kan, dia mau apa lagi gitu? Ya sudah. Jadi kita kompromi kan, nggak macam-macam. Gitu. Baik. Terus kalau ada misalnya saudara datang minta uang, ya kita jelasin sama saudara, saya sedang mendidik anak, tolong jangan dikasih uang, please. Mertua saya saja mau ngasih uang kan, kalau ngasih hadiah tertentu, oh jangan ya bu, please. Jangan. Kenapa? Karena kami sedang mendidik dia untuk bisa dapat uang harus berbuat sesuatu pekerjaan, baru dia dapat uang. Tidak ada gratis. Gitu. Tidak ada angpau. Dia harus do something, create something, kreatif melakukan sesuatu, dia jual. Ide kreatifnya oke, boleh dia dapat uang. Tapi untuk dapat free, no. Nah, saya dibalik tanya sama anak saya, kok kita selalu ngasih misalnya sama orang begini, padahal orang itu nggak begini. Oh ya, nah itu beda. Itu konteksnya adalah kita memberi, giving, beramal. Jadi anak-anak kan kritis gitu. Itu diberlakukan pada saya, kok ini ayah tidak memberlakukan pada si X, Y, Z. Ya kayak gitulah, itu asiknya. Jadi anak-anak kita selalu bertanya, dan sepanjang kita bisa menjelaskan secara logika, ya mereka bisa terima. Oke, baik. Ya, begitu kira-kira Bu Nina ya. Mudah-mudahan terjawab Bu Nina ya. Kita langsung ke SMS berikutnya nih dari 0813 144 77 sekian. Ya. Assalamualaikum, selamat malam ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Gimana caranya menyikapi si kakak yang terkesan suka usil sama adiknya sampai adiknya menangis? Nah, gimana nih caranya untuk mengkomunikasikan sama si kakak agar dia pun tidak merasa terpojokan? Baik, yang pertama begini. Anak usil itu pasti anak yang kekurangan aktivitas fisik. Biasanya tipenya bergerak. Terus right brain, cirinya biasanya rambutnya berdiri-berdiri. Kena lagi. Ya, sebenarnya itu bukan usil. Dia kreatif, cuma nggak ada penyaluran. Jadi ya buat penyaluran secara fisik. Seperti itu. Ya leskan ini, leskan itu, terutama ya yang hubungannya dengan fisik, ya olahraga, karate dan segala macam, berenang. Nanti kalau udah kecapean biasanya langsung tidur, nggak ada itu ganggu-mengganggu. Saya turunin rambut dulu ya. Terus yang berikutnya, jangan lupa lah selalu aturan main. Jadi siapa yang mau mulai mengganggu, adakan pengadilan di rumah. Dudukan mereka. Awalnya seperti apa ceritanya? Sekarang A bicara. Oke. Kemudian B bicara. Kok beda? Siapa nih yang berbohong? Hadirkan saksi. Oke, jelas ya. Berbohong itu tidak baik, nak. Begini-begini. Iya, nanti dia mulai belajar bahwa baik dan buruk tentang berbohong dan sebagainya. Habis begitu, karena saya sering melakukan proses peradilan, jadi anak saya merasa bahwa orang tuanya itu adil. Jadi siapa yang bersalah ya dia akan mendapatkan konsekuensi. Sekarang karena saking seringnya mereka sudah paham tentang konsekuensi siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadi seringkali nggak perlu pengadilan lagi. Saya cuma bilang kira-kira siapa ya yang perlu minta maaf. Mereka akan mikir sendiri gitu ya. Terus langsung mereka bilang nunjuk dadanya. Misalnya Dede gitu. Oh ya, udah tahu ya Dede urutannya ya. Kesalahannya udah tahu ya nak ya. Terus Mas Ido mau memaafkan? Kalau mau dengan tulus atau dengan ucapan. Jadi kalau dengan tulus itu artinya habis maafan terus mereka pelukan. Biasanya dengan tulus, ya sudah, mau sekarang atau nanti. Nah itu tergantung masing-masing. Jadi yang mau beri maaf saya tanya, yang mau minta maaf saya tanya, supaya mereka dalam keadaan sama-sama convenient, tidak dalam keterpaksaan, tapi dalam kondisi kesadaran bahwa oh saya salah, saya minta maaf. Gitu. Jadi nggak dalam pressure bahwa kamu harus minta maaf, kamu harus minta maaf. Jadi makanya saya kasih opsi mau sekarang atau nanti atau ada momen tertentu. Jadi pernah mereka ada konflik, kakaknya itu tangannya kena apa gitu di mobil ya. Akhirnya mereka bertengkarnya cuma tidak mau deketan, tidak mau akur. Terus habis gitu saya tanya siapa yang salah, langsung dedenya angkat tangan. Mas Ido mau maafin? Mau, tapi nanti.
di rumah. Sampai mungkin dia rilis dulu, kan orang yang lagi kesal itu perlu rilis dulu, dan itu boleh gitu. Kalau dia mau tidak maafkan sekarang sampai dia rilis, supaya dalam kondisi bermaafan itu dia sudah zero, udah netral. Dan mereka main lagi. Oke, luar biasa sekali anak-anak. Asik kok ya. Anak-anak kita tuh makhluk-makhluk yang luar biasa deh. Ya. Sepanjang kita tahu bagaimana caranya begitu. Oke, baik, ini mungkin SMS terakhir Ayah Edi yang sempat kita bahas malam hari ini ya. Walaupun masih banyak SMS yang tidak sempat dibahas. Ya, mohon maaf nih nggak bahas ya. Dari Olive di Jakarta. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Olive. Saya mau tanya sedikit mengenai kurikulum homeschooling. Yes. Itu seperti apa ya? Apakah untuk homeschooling itu ada ijazah resmi seperti sekolah formal atau gimana? Begini ya, homeschooling itu sangat lentur sekali. Kalau perlu ijazah, ada ijazah. Kalau perlu formal, ada formal. Apakah ijazahnya setara dengan sekolah non homeschooling? Sama, tidak ada tulisannya di situ ijazah homeschooling, tidak ada ya, ijazah SMA, ijazah SMP begitu. Itu. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah sebuah keahlian, kita tidak perlu ijazah, ada orangnya, Pak Joko, ya, dosen UGM. Itu anak-anaknya bisa menciptakan chip-chip yang dipatenkan di Jerman, ya, jadi nggak perlu ijazah. Gitu. Yang dikembangkan adalah kemampuan ilmuannya dia gitu. Jadi anak-anaknya itu adalah penghasil alat-alat kedokteran. Dia homeschooling SMP. Jadi terakhir pendidikannya SMP, SMA nggak tamat. Tapi kalau misalnya ternyata kita homeschooling itu hanya sekedar untuk misalnya status ya. Oke, kita cari ijazah. Itu ada contohnya, misalnya anak-anak yang sekolahnya sekolah tari di Amerika. Kemudian sekolah broadcasting di mana gitu. Nah, untuk bisa dapetin ijazahnya, karena dia nari kan pada saat usia SMP, kalau kegedean nanti terlambat kan. Jadi dia sambil homeschooling, akhirnya dia dapat ijazah, dia dapat skillnya. Nah, terus kalau misalnya kita tujuan homeschooling ini mau nanti yang penting kan perguruan tinggi, nanti kalau kerja kan nggak ditanya tuh SMA di mana, SMP di mana, kan yang ditanya kan lulusan mana. Terakhir spesialisasi apa faknya. Jadi ya udahlah, yang penting dapat ijazah sampai SMA bisa melanjutkan. Itu ada contohnya. Jadi anak bimbingan saya namanya Mas Andri homeschooling. Yang penting itu dia sekolah berikutnya misalnya di Jepang, itu kan lebih menentukan nanti. Nah, jadi itu bisa lewat homeschooling. Jadi ini sebuah program pendidikan yang menyediakan kelenturan tergantung kebutuhan orang tua sama si anak maunya gimana. Kalau ternyata misalnya si anak ingin jadi bintang basket dunia atau pemain bola dunia, kan yang dibutuhkan adalah keahlian bola. Untuk apa ijazah misalnya begitu kan? David Beckham kan nggak pernah ditanya ijazahnya apa itu. Gitu. Betul. Ya. Baik, ini sepertinya kita sudah tidak punya waktu banyak lagi Ayah Edi. Tapi kira-kira apa kesimpulan dari perbincangan kita 2 jam malam hari ini? Ya, mari sama-sama malam ini dan sering-sering tiap malam. Sebenarnya anak saya nggak bisa dididik atau saya sih yang nggak bisa ngedidik ya. Nah, karena pertanyaan ini penting. Pada saat kita ingat pertanyaan ini, mudah-mudahan kita lebih banyak belajar. Karena sebagian besar orang tua lupa menanyakan ini pada dirinya. Sebenarnya anak saya yang nggak bisa dididik atau saya yang nggak bisa ngedidiknya. Percayalah, kalau kita mau belajar pasti bisa.